Oke teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah nyobain ayam yang namanya Dunu Titan S. Ya, ayam yang sempat nge-hype sekitar ya 2 tahunan yang lalu. Nah, setelah berlalu sekitar 2 tahun, akhirnya di tahun ini Dunu Titan S dirilis lagi teman-teman. Tapi kali ini dengan versi yang keduanya. Tapi jujurnya teman-teman, Dunu Titan S yang pertama itu saya sebenarnya sampai saat ini belum pernah nyobain sama sekali. Nah, baiknya kali ini saya berkesempatan untuk nyobain dan bikin video reviewnya untuk yang edisi keduanya. Dan impresi saya cukup positif untuk si Dunu Titan S yang edisi kedua ini teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya teman-teman. Ini review saya untuk Dunu Titan S yang edisi kedua, Dunu Titan S 2. Sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat toko Kirihore atau PT JPA, Jagat Prambudita Aksata, yang udah ngirimin sampel unit ayamnya ini untuk kita coba-coba dan kita bikin video reviewnya di channel ini. Buat teman-teman yang nanti tertarik, pengen nyobain atau pengen beli, link dari toko Kirihore udah saya taruh di deskripsi. Untuk harganya sendiri, si Dunu Titan S2 ini ada di kisaran 1,3 sampai 1,4 jutaan. Jadi nanti di pasaran dia akan bersaing langsung dengan ya sejenis SIM-Code EM6L, SIM-Code EA500LM atau Hidis MS3. Atau kalau harganya diturunin sedikit lagi, dia bisa bersaing dengan 7Hz Sonus. Untuk spesifikasinya, dia pakai konfigurasi single dynamic driver, ukurannya standar 10 mm, tapi dengan teknologi terbaru yang mereka sebut dengan High Rigidity Dome. Untuk sensitivitasnya dia 107 dB, frekuensinya 5 Hz sampai 40 kHz, dan impedansinya 16 ohm. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, baik itu impedance-nya maupun sensitivitasnya ataupun konfigurasi dari drivernya, ya ayam ini bukan ayam yang berat untuk di-drive. Tapi supaya maksimal potensinya, baik teknikal maupun tonalitasnya, ya saran saya tetap gunakan DAC dongle. Untuk packagingnya biasa aja teman-teman, ada dominasi warna merah di sini, dan ini bukan packaging yang atraktif menurut saya, standar dan simple aja. Nama Titan S2 di sini. Di sini ada logo Dunu dan di sini ada logo kecil, logo Hi-Res. Sedangkan di bagian belakangnya kayak biasanya ada sekilas spesifikasinya. Nah, di sini kelihatan warnanya merah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita buka covernya, nah di sini kita ketemu sama yang dominan warna hitam dan hanya ada logo Dunu di sini. Kualitas dari boxnya juga biasa aja, bukan yang bagus-bagus banget tapi juga bukan yang jelek. Cukup kuat, cukup kokoh teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti jatuh atau kementok-mentok ketika pengiriman misalnya, saya rasa ini akan cukup aman dan nggak gampang penyok. Jadi untuk isinya juga saya rasa akan aman-aman aja. Kalau packagingnya ini kita buka, yang akan pertama kali kita ketemu adalah sama si hardcase-nya ini. Hardcase yang ukurannya cukup besar teman-teman dan kualitasnya juga cukup bagus, kokoh, lumayan keras, bobotnya juga bagus. Atau kita juga bisa nyimpen satu ayam dengan satu DAP kecil. Oke, untuk selengkapnya dari isi kelengkapannya dan gimana build quality-nya, supaya teman-teman bisa lebih jelas lihatnya, bisa lebih detail, seperti biasa kita bahas di Bicara Rumput. Yuk. Untuk isi kelengkapan dari paketnya terbilang sangat lengkap teman-teman, dan nggak cuma lengkap aja, tapi secara material atau build quality per item-itemnya juga terbilang ini sangat bagus. Yang pertama kali kita temuin ketika kita buka boxnya ini, kita langsung disuguhin dengan sebuah carrying case atau hard case yang ukurannya cukup besar ini teman-teman. Nggak cuma ukurannya yang besar dan bisa muat banyak, tapi juga materialnya cukup bagus dan kokoh teman-teman. Resleting jahitannya juga rapih dan nggak macet-macet pas kita pakai untuk buka tutup. Kalau kita buka case-nya, di dalamnya kita ketemu sama unit ayamnya udah jelas, sama kabelnya. Terus ear tipsnya juga ini banyak banget teman-teman dan kualitasnya bagus-bagus menurut saya. Yang udah banyak dikenal duluan, di sini ada ear tips Dunu SNS. Jumlahnya ada 4 pasang. Sama Dunu Candy yang jumlahnya ada 3 pasang, yang warna-warni ini. Sama ear tips silikon yang biasa juga ada di sini, yang warna coklat merah ini. Ini ada 3 pasang. Sama 3 pasang lagi yang warnanya abu-abu. Yang terakhir kita juga dikasih klip atau jepitan yang bisa kita pasang di kabelnya lalu bisa kita jepitin di baju. Ini kalau diperlukan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya ini kayaknya akan jarang kepake. Untuk kabelnya ini juga bagus teman-teman. Jenisnya kombinasi OCC Cooper sama Zero Plated OCC Cooper Leads.
yang bagian atas kabelnya twisted dua helai kayak gini. Lalu yang bagian bawahnya dibikin, entah sih ini isiannya apa, tapi luarnya dibikin sleeving dengan material kain atau fabrik kayak gini. Yang hasilnya selain tampilannya bagus dan rapi, ternyata juga bikin kabel ini sangat-sangat terbebas dari gejala mikrofonik. Bahkan ketika kabel ini kita sentuh-sentuh secara cukup keras, secara cukup ekstrim, ini juga tetap di telinga itu nggak kedengeran mikrofonik yang mengganggu. Kabelnya ini juga jacknya pakai sistem modular, jadi kita dibawain dua jenis jack. Yang satu jack standar single-ended 3,5 mm, satu lagi yang balance ukurannya 4,4 mm. Jadi yang ukuran 2,5 mm kita di sini nggak dibawain. Cara lepas pasangnya juga sebenarnya sama kayak kabel modular yang lainnya, tapi di sini ada kunciannya teman-teman, yang pakai sistem ulir kayak gini. Jadi ketika nanti misalnya colokannya udah agak longgar, akan tetap aman dan nggak akan lepas-lepas karena udah ada kunciannya yang modelnya ulir kayak gini. Yang terakhir tentu ada sepasang unit ayamnya yang didesain dengan sangat atraktif dan robotik menurut saya, atau bisa dibilang futuristik lah. Desain yang bisa dibilang cukup berani teman-teman. Jarang-jarang ya ada ayam yang desainnya kayak gini. Ukurannya terbilang cukup kecil dan kayaknya akan ramah sama berbagai ukuran telinga. Untuk materialnya dia full logam, entah metal atau apa, tapi finishingnya dibikin yang modelnya warna chrome atau metalik kayak gini. Dengan aksen warna merah di bagian nozzle-nya, sama di bagian tengah faceplate-nya yang bentuknya mirip kayak tombol ini. Nah, pas pertama kali lihat ini juga saya kayak kepancing banget buat pencet-pencet si warna merah-merah ini. Tapi ya karena memang pada dasarnya ini bukan tombol ya teman-teman ya. Ya nggak bisa dipencet teman-teman. Lalu untuk koneksi dari kabel ke drivernya dia pakai konektor yang modelnya 2 pin, ukurannya standar 0,78 mm. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ganti kabelnya atau mungkin kabelnya ini mau dipakai ke ayam yang lain, ini nggak akan ada masalah. Untuk fittingnya ini sangat nyaman teman-teman. Di awal kira-kira 1 atau 2 jam pertama ini masih oke. Bentuknya memang terkesan atraktif, tapi karena ukuran fisiknya kecil atau compact, jadi nggak ada rasa-rasa sesak di telinga sama sekali. Bobotnya juga nggak jadi masalah sama sekali. Tapi entah kenapa di pemakaian yang lebih lama, katakanlah kalau udah lebih dari 2 jam kayak gitu, mulai ada rasa-rasa nyeri di dinding telinga saya yang bersentuhan langsung sama si housingnya ini. Jadi perlu diistirahatkan sebentar, dilepas sebentar ayamnya, nanti dipakai lagi kalau udah reda nyerinya atau pegel-pegelnya. Nah, ini udah bisa mulai nyaman lagi. Ini juga sebenarnya bagus teman-teman buat jadi reminder. Kalau emang telinga kita itu seharusnya butuh diistirahatkan, terutama gendang telinganya. Terutama lagi buat teman-teman yang memang suka dengerin ayam itu pakai volume yang tinggi. Untuk pemakaian di laptop ataupun di komputer PC, ini terbilang aman dari nyetrum teman-teman. Walaupun ya kita tahu materialnya pakai material logam atau metal kayak gini. Untuk earhook dari kabelnya juga nyaman-nyaman aja melingkar di dalam telinga saya selama pemakaian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian sound quality-nya teman-teman. Atau gimana kualitas suara dari Dunu Titan S2 ini. Untuk sound quality-nya, secara tonalitasnya, kalau untuk saya pribadi ini masih terbilang mild V-shape, atau ya bisa dibilang agak V, tapi enggak yang V banget. Kita masih bisa ngerasain ada boost di area mid bass sama lower treble-nya. Dengan mid dan vokal yang agak mundur. Oh iya teman-teman, di sini saya pakai ear tips yang Dunu Candy yang warnanya biru muda. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pakai ear tips yang lain, bisa jadi impresinya akan sedikit berubah. Oke, kita mulai dari low atau bassnya dulu teman-teman. Dunu Titan S2 ini punya bass boost yang fokus di bagian mid bassnya, yang memang jadi berasa cukup nampol, cukup punchy, kuantitasnya cukup besar, dan ngasih pengalaman dengerin bass yang fun di banyak genre musik. Sedangkan untuk bagian sub bassnya cukupan aja, bukan yang dalam-dalam banget, dan memang berasa kurang fokus untuk ketukan bagian sub bassnya. Frekuensi low-nya ini juga kalau dipakein ear tips yang bornya kecil, berasa kayak ngasih sensasi atmosfer tersendiri yang berasa warm, tapi nggak sampai yang jadi butek atau gimana-gimana. Buat dengerin lagu bermacam-macam genre, kita disuguhin bass yang fun dan memang bukan fokus ke ngejar ketukan-ketukan bass yang detail teman-teman. Jadi ya kalaupun kita pakai buat dengerin musik-musik metal, ya kita dapat mid bassnya yang nonjok aja, tapi dengan sub bass yang berasa empuk dan kalem aja. Bukan bass yang gesit yang jelas dari satu ketukan ke ketukan berikutnya di musik-musik yang pakai instrumen double kick drum atau double pedal.
Kalau buat musik-musik pop kebanyakan atau musik-musik rock, dangdut, atau bahkan musik-musik EDM juga di sini masih enak banget di Dunu Titan S2 ini. Lalu untuk vokal dan instrumen-instrumen di area mid-nya, khususnya vokal di lower mid range-nya, presentasinya cukup tebal dengan sedikit kolorasi dari mid bass-nya. Posisi vokal laki-laki kedengaran di tengah agak maju sedikit dengan artikulasi yang bagus. Sedangkan untuk vokal perempuan berasa sedikit lebih mundur di lagu-lagu yang santai, dengan presentasi yang aman dari pick-pick yang aneh-aneh kayak Shouty ataupun Sibilance. Tapi kalau udah dikasih vokal perempuan yang banyak main di nada-nada tingginya, ini aman dan vokalnya berasa lebih maju dan lebih lepas, teman-teman. Untuk instrumen-instrumen kayak piano atau gitar juga masih berasa lengkap nada-nadanya. Genjrengan gitar juga masih berasa senar gitarnya kedengeran lengkap. Buat dengerin lagu-lagu pop atau yang santai-santai, presentasi vokalnya juga kedengeran ngayun dan nyantai. Cuma kalau nanti teman-teman udah dengerin lagu-lagu yang rock yang vokalisnya punya karakter yang kasar, karakter vokal yang kasar, sensasi kasarnya ini agak sedikit kurang. Tapi di sisi positifnya juga kita jadi nggak gampang capek dengerin banyak lagu pakai ayam ini dengan durasi yang lebih lama. Untuk karakter vokalnya, teman-teman sebenarnya masih bisa ganti ear tips pakai yang whiteboard kayak Dunu SNS ini, kalau misalnya cocok sama fittingnya juga. Kalau pakai yang Dunu SNS ini, overall mid dan vokalnya bisa jadi lebih maju lagi, kedengaran lebih bersih, lebih bening, tapi juga sekaligus jadi kedengaran agak sedikit lebih tipis. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan kalau mau gonta-ganti ear tips ke yang whiteboard. Sedangkan untuk instrumen-instrumen di frekuensi high atau treble-nya, ayam ini cenderung ngasih kita fokus di suguhan lower treble-nya. Kayak suara simbal, itu kita lebih dikasih suara simbalnya yang pas awal-awal dipukulnya. Habis itu roll off agak cepat, jadi secara treble extension-nya memang bukan yang panjang, teman-teman. Tapi baiknya, walaupun upper treble-nya seperti agak kepotong, dan kita kurang dapetin gemericik-gemericik kecil dari treble-nya, baiknya untuk airy-airy-nya kita masih dapat cukup bagus, teman-teman. Nah, selama saya pakai ear tips yang bore-nya kecil, bukan yang whiteboard, saya nyaman-nyaman aja sama treble-nya Dunu Titan S2 ini. Tapi kalau udah dipakai ear tips yang whiteboard kayak si Dunu SNS ini, memang vokal perempuan dan micro-micro detail mulai muncul, teman-teman. Tapi juga lower treble-nya jadi berasa agak kasar. Jadi, saya sendiri tetap lebih suka pakai ear tips yang bore-nya kecil atau yang standar, kayak si Dunu Candy-nya ini. Jadi secara tonalitasnya, Dunu Titan S2 ini cenderung cocok ketika saya lagi pengen dengerin musik-musik yang santai sambil kerja misalnya, atau sambil baca-baca artikel. Kesan fun-nya dapat, teman-teman, berasa musikal banget, keseluruhan suaranya juga kedengeran empuk, walaupun memang punya lower treble yang berasa maju. Tapi overall masih sangat nyaman buat saya yang memang saya sendiri nggak sensitif banget sama suara-suara instrumen yang maju atau agresif di lower treble-nya. Saya sendiri lebih sensitif atau lebih mudah terganggu sama pick-pick di vokal kayak Sibilance. Yang untungnya di Dunu Titan S ini juga masih terbilang sangat aman dari Sibilance. Sama sekali nggak berasa tajam artikulasi pengucapan huruf S-nya. Lalu untuk teknikalitasnya, yang paling nyenengin yang saya rasain adalah bagian imagingnya yang berasa bagus, teman-teman. Dan ada kecenderungan untuk membentuk sensasi holografik, tapi dominan di bagian depth atau kedalamannya. Untuk atas bawahnya juga bagus, cukup lumayan. Positioning dan separasi instrumennya juga berasa bagus pemisahannya, dan punya pinpoint yang cukup jelas, walaupun cuma pakai konfigurasi single dynamic driver aja. Sedangkan kalau dicari yang kurang atau ya sebenarnya bukan kurang sih, cuma ya bisa dibilang bukan yang istimewa, adalah di bagian soundstage-nya yang secara kanan kirinya ya nggak jelek juga, tapi juga bukan yang luas-luas banget. Bukan yang lebar-lebar banget, biasa aja, tapi juga bukan yang terbilang sempit. Untuk resolusi sama detailnya juga bagus-bagus aja, tapi bukan yang istimewa. Kalau clarity-nya ya sebenarnya bagus-bagus juga, cuma emang sensasi clear-nya atau sensasi bersihnya nggak semenonjol ayam-ayam yang punya tonalitas netral agak bright, kayak misalnya SIMCODE EA500LM atau SIMCODE EM6L. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, kalau di sektor low atau bassnya ini kayak membentuk satu atmosfer sendiri yang bikin keseluruhan suara dari ayam ini berasa warm.
Kalau teman-teman misalnya udah sering dengerin kayak SIM card EM6L atau SIM card EA500LM, atau mungkin KZPR2 atau KZPR3, atau yang ada rasa-rasa beratnya kayak gitu, pas nyobain si Donut Titan S2 ini harusnya sih langsung berasa ada atmosfer warm yang saya bilang tadi. Oh ya, lupa teman-teman, di review ini saya pakai setup yang jack 4,4 mm dicolok ke Vio K13, nyambungnya ke HP Samsung Galaxy A71. Suaranya, baik tonal maupun teknikalnya, ya kayak yang saya ceritain tadi. Yang pasti, misalnya nanti teman-teman nyobain pakai setup yang berbeda, ya suaranya akan sangat memungkinkan juga akan ada perbedaan, walaupun mungkin juga nggak akan yang signifikan bedanya. Untuk komparasi atau perbandingannya, kita persingkat aja teman-teman. Intinya, kalau saya lagi pengen dengerin lagu-lagu yang santai, nemenin kerja, nggak pengen dengerin secara analitis atau yang detail-detail kayak gitu, nah, Donut Titan S2 ini buat saya paling bisa ngasih nuansa musikal atau nyaman dengan nuansa ruang yang nuansa 3D-nya berasa bagus teman-teman. Sedangkan kalau pas lagi pengen yang dengerin yang detail-detail, pengen ngulik lagu satu persatu instrumennya, ya saya punya SIM card EA500LM yang sedikit lebih memuaskan. Atau bahkan kayak Julian King Luan Z4, ini juga lebih oke kalau tujuannya buat ngulik yang detail-detail, karena emang punya tonalitas, clarity, dan detail yang lebih mendukung. Oke, itu tadi review dari saya untuk si Donut Titan S2 ini teman-teman. Kalau teman-teman cocok sama tonalitas dan teknikalitasnya, seperti yang saya ceritain tadi, menurut saya ini sangat bagus untuk jadi rekomendasi yang teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, begitu ya teman-teman ya, review dari saya kali ini. Kedepannya masih banyak lagi ayam yang mau saya bahas di sini, kayak misalnya si ayam wibu ini, si anime ini, si VG Night Elf. Terus kita juga nanti masih ada lagi SIM card Super Mix 4 dan yang lain-lainnya lagi. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau tanya-tanya bisa ketik aja di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang mau nyobain sendiri Donut Titan S2 ini, link dari toko Kerehore udah saya sertakan di deskripsi. Oke, makasih udah nonton teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.